Selamat pagi, siang, sore, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks persuasi, di mana teks persuasi sebenarnya sudah pernah kita lakukan atau dalam kehidupan sehari-hari pernah kalian lakukan, teman-temanku, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabatku yang terkasih. Akan tetapi, kalian tidak menyadari bahwa itu semua adalah teks persuasi. Pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang alur pembelajaran kita berkaitan dengan teks persuasi. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan apersepsi, pembukaan, dan pengertian dari persuasi, ciri-ciri dari persuasi, dan jenis-jenis dari teks persuasi. Maka dari itu silahkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku terkasih, perhatikan dengan baik video pembelajaran pada kali ini. Ya, pertemuan pertama kita akan membahas tentang teks persuasi yang dimana saya akan awali dengan persepsi terlebih dahulu. Silakan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku terkasih, perhatikan video yang saya berikan di dalam layar tersebut. Silakan ketikkan link YouTube tersebut dan kalian perhatikan video tersebut berdurasi kurang lebih 10 menit. Maka silakan sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih untuk memperhatikan videonya tersebut. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, jawablah 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian semua. Di pertanyaan pertama, tuliskan kesan-kesanmu setelah melihat video yang telah disediakan. Lalu yang kedua, apakah video tersebut penting untuk kehidupan kalian sehari-harinya? Berikan alasannya. Lalu yang ketiga, tuliskan refleksimu berdasarkan video yang sudah kalian tonton tersebut. Maka silakan pada kesempatan pertama kalian menjawab 3 pertanyaan tersebut setelah menyaksikan video pengantar yang sudah saya berikan. Saya akan berikan waktu selama kurang lebih 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, sahabat-sahabatku terkasih, kalian sudah menuliskan pertanyaan dari apersepsi yang sudah saya berikan. Maka pada kesempatan kali ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar berkaitan dengan pertanyaan ini. Apa itu teks persuasi, teman-teman? Ya, tuliskan di link komentar pada YouTube ini. Ya, apa itu teks persuasi? Saya akan berikan waktu 3 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut di link komentar ya pada kolom komentar yang ada di dalam channel YouTube ini. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih yang sudah menuliskan pengertian dari teks persuasi menurut pendapat kalian masing-masing di kolom komentar pada channel YouTube ini. Maka bagian berikutnya kita akan membahas pengertian teks persuasi berdasarkan para ahli yang sudah saya berikan kepada kalian ini. Yang pertama, menurut Nursisto,
di tahun 1999 di bukunya halaman 45. Nah, di sini Nusisto mengatakan bahwa persuasi atau imbauan adalah jenis karangan yang disampingkan alasan-alasan dari bukti atau fakta. Nah, jelas teman-teman di kalimat pertama yang sudah dikatakan oleh Nusisto adalah jenis karangan yang di samping alasan-alasan dari bukti dan fakta yang ada. Tuliskan alasan-alasannya dari bukti. Bukti apa? Atau fakta apa yang kalian lihat? Contohnya, ketika kalian berada di pom bensin. Nah, kalian melihat bukti atau fakta kalau di pom bensin itu ada gambar larangan menggunakan ponsel atau handphone. Dilarang menggunakan atau menyalakan rokok di pom bensin. Itu faktanya, itu buktinya. Lalu di situ dituliskan menurut Nosisto juga mengandung ajakan. Berarti dalam gambar itu, dalam bukti itu di pom bensin, berarti kita diajak untuk apa? Untuk tidak boleh merokok ataupun bermain handphone di sekitar pom bensin tersebut. Nah, itulah gambaran menurut Nursisto pengertiannya. Nah, yang berikutnya, menurut Nursisto lagi, di tahun 2008, di bukunya halaman 247, itu mengatakan, teks persuasi sebagai karangan yang bertujuan membuat percaya, yakin, dan terbujuk. Nah, ini ditambahkan lagi nih. Nusisto mengatakan bertujuan membuat percaya. Orang tuh ketika kita dibujuk itu percaya. Oh, ternyata larangan itu benar. Benar adanya di pom bensin itu ada larangan, dilarang menggunakan ponsel, dilarang merokok, dan lain-lain, itu membuat kita tuh percaya kalau di pom bensin itu tidak boleh merokok, di pom bensin itu tidak boleh menggunakan ponsel sembarangan. Yakin, ya, dan terbujuk dengan adanya larangan tersebut. Nah, itulah yang dikatakan tambahan dari menurut Nusisto Vinoza, ya. Berikutnya, menurut Goris Keraf tahun 2008 menambahkan bahwa persuasi adalah membujuk agar pembaca mau mengikuti kemauan atau ide penulis. Ya, jelas ya. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh Goris Keraf. Teks persuasi adalah membujuk agar pembaca mau mengikuti kemauan. Ya, kemauan yang siapa? Kemauan yang ditulis oleh si penulis. Tadi di dalam contohnya di pom bensin itu ada gambar jelas, ya sangat jelas di pom bensin itu dilarang merokok, dilarang bermain ponsel. Berarti kita sebagai pembaca, kita sebagai pelihat, untuk apa? Untuk mengikuti kemauan atau ide si penulis supaya apa? Supaya kita tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan ponsel di pom bensin, jelas itu, ya, menurut Goreska. Nah, ada lagi yang terakhir menurut eh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana teks persuasi artinya ada dua arti nih. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua arti. Arti yang pertama, kata persuasi bisa dijabarkan sebagai ajakan kepada para pembaca agar dengan cara memberi suatu alasan dan prospek yang lebih baik serta meyakinkan atau membujuk secara halus. Nah, inilah menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama. Lalu yang kedua, selain itu persuasi juga bisa diartikan sebagai suatu karangan yang dibuat dengan tujuan membuktikan suatu ide, gagasan maupun pendapat dari
penulis tersebut. Nah, inilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat-sahabatku dan saudara-saudariku terkasih. Nah, dari empat ahli yang sudah dituliskan di dalam pengertian ini, kita dapat simpulkan teks persuasi itu seperti apa sih? Nah, di sini Pak Prima dapat menyimpulkan teks persuasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjek karena isinya merupakan murni pandangan pribadi. Ya, pandangan pribadi si penulis itu. Ya, berarti di pom bensin itu murni menurut pemilik pom bensin itu. Untuk apa? Mengajak supaya rekan-rekan yang membeli bensin di pom bensin itu dilarang menggunakan ponsel, menggunakan apa namanya korek atau merokok di pom bensin itu dilarang. Nah, ini kesimpulan pengertian dari teks persuasi. Nah, adapun ciri-ciri dari teks persuasi, teman-teman. Nah, di sini ciri yang pertama bersifat kalimat ajakan. Ya, jelas ya, teman-teman. Teks persuasi itu adalah kalimat ajakan. Berarti bukan pendapat, bukan narasi atau lain sebagainya. Ya, pasti yang pertama adalah kalimat ajakan. Kata persuasi sendiri artinya mengajak. Sudah pasti dalam teksnya juga mengandung kalimat ajakan. Ya, betul. Kalimat ajakan ini bertujuan untuk apa? Meyakinkan atau membujuk pembaca untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh penulisnya. Pada kesempatan kali ini, teks persuasi akan Pak Prima sambungkan dengan tema arah dasar KAJ, yaitu pertobatan ekologis, teman-teman. Nah, di sini pertobatan ekologis apa yang akan kalian sampaikan oleh pembaca? Nah, bisa merawat bumi kita dengan cara apa? Mengajak supaya dapat memilah sampah, kemudian bisa mengajak menanam pohon, bisa mengajak untuk mengurangi penggunaan listrik di rumah ataupun di sekolah, mengajak mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Nah, itu teman-teman ya kalimat ajakan yang akan kita gunakan pada baik persuasi. Ciri yang kedua, berisi kata imperatif. Nah, kata imperatif itu seperti apa? Kalimat imperatif adalah kalimat yang memiliki maksud memerintah, meminta, atau menyuruh. Ya, jelas teman-teman. Di dalam persuasi itu pasti ada perintah, ada meminta, menyuruh, ayo, mari. Nah, itu kan semua adalah perintah, meminta. Meminta siapa? Meminta si pembaca agar melakukan apa yang kita inginkan bersama. Agar lawan bicara dapat melakukan sesuatu yang kita inginkan oleh penulis atau pembicara. Nah, ini ciri yang kedua, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu yang berikutnya, terdapat konjungsi argumentatif. Ya, dalam ciri yang ketiga itu terdapat konjungsi argumentatif. Seringkali digunakan dalam kalimat persuasi. Untuk apa? Untuk memperkuat. Nah, di sini kata kuncinya, untuk memperkuat argumen dan mengarahkan pembaca menuju kesimpulan yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Nah, di sini ada contoh konjungsi argumentatif, yaitu karena, sehingga, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, inilah konjungsi konjungsi dari argumentatif. Maka silakan nanti ketika kalian membuat sebuah teks persuasi ataupun video persuasi, gunakanlah konjungsi argumentatif itu. Untuk apa?
untuk mengarahkan pembaca, memperkuat argumen dan mengarahkan pembaca menuju kesimpulan yang diinginkan oleh penulis itu. Lalu yang terakhir, ciri yang terakhir yang keempat adalah berisi data dan fakta. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, ketika kalian menuliskan persuasi, itu dilihat terlebih dahulu data dan fakta yang terjadi. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Pak Prima mengajak teks persuasi dikaitkan dengan pertobatan ekologis. Kita lihat bersama, kenapa Pak Prima mengambil pertobatan ekologis, arah dasar KAJ 2026. Kita lihat, manusia itu penuh dengan dosa. Dosa-dosa apa yang dilakukan oleh manusia? Membuang sampah, kemudian menggunakan listrik yang berlebihan, menggunakan air yang berlebihan. Lalu yang terakhir adalah penebangan pohon. Nah, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu fakta, itu datanya. Ya, data yang akan kita pakai dalam teks persuasi ini. Lalu kalian mengajak teman-teman, sahabat-sahabatku yang lain untuk apa? Untuk melakukan perbaikan diri agar rumah bumi kita ini terjaga dengan baik. Maka dalam teks persuasi harus memiliki alasan yang kuat untuk mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah data dan fakta. Tujuannya agar bisa memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disampaikan oleh si penulis kalian sendiri. Nah, ini teman-teman ciri-ciri teks persuasi. Maka kedepannya ketika kalian ingin membuat sebuah teks persuasi atau video persuasi, perhatikanlah ciri-ciri teks persuasi ini dengan cermat. Nah, adapun tujuan dari teks persuasi. Tujuan dari teks persuasi itu ada tiga, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Tujuan yang pertama adalah membangun kesadaran pembaca terkait isu-isu penting atau inisiatif tertentu yang memerlukan perhatian dan dukungan masyarakat. Ya, jelas. Kalian Pak Prima bantu dalam kesempatan kali ini. Kalian Pak Prima sadarkan melihat ya isu-isu penting atau inisiatif. Nah, Pak Prima mengajak kalian melihat isu-isu dalam pertobatan ekologis tadi, yang melihat dosa-dosa manusia yang kita lakukan. Dari menebang hutan, membuang sampah, penggunaan listrik yang berlebihan, penggunaan air yang berlebihan. Nah, itu adalah isu-isu penting atau inisiatif. Dari siapa? Dari si penulis nantinya. Itu berkaitan dengan tujuannya yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, mengubah keyakinan, kebiasaan, sikap, atau perilaku pembaca terhadap topik tertentu. Nah, dari topik yang akan Pak Prima sampaikan tadi berkaitan dengan pertobatan ekologis, Pak Prima berharap kalian dapat yakin, dapat kebiasaan dan sikap dan perilaku pembaca terhadap topik tertentu. Lalu yang ketiga, membangun kredibilitas penulis atau brand produk sehingga pembaca merasa yakin dan termotivasi untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, itulah tujuan dari teks persuasi, sahabat-sahabatku. Ada tiga tujuan dari teks persuasi. Nah, apakah sampai saat ini sejauh ini Pak Prima sudah menjelaskan pengertian dari teks persuasi, ciri-ciri dari teks persuasi, kemudian tujuan dari teks persuasi? Apakah ada pertanyaan sahabat-sahabatku terkasih? Nah, maka jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar pada channel YouTube ini. Nanti saya akan balas di dalam komentar tersebut. Ya. Ya.
Baik, terima kasih teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih. Kalian sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Pak Prima. Ya, nanti akan Pak Prima balas di dalam kolom komentar ini. Nah, berikutnya di bagian terakhir di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis teks persuasi, teman-teman. Jenis-jenis teks persuasi itu ada 4. Akan tetapi kita akan terfokus di dua jenis saja dalam teks persuasi ini. Teks persuasi yang pertama adalah pendidikan. Maksudnya bagaimana teks persuasi pendidikan? Suatu teks yang dibuat dengan tujuan untuk membujuk para pembaca agar bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan konsep dan tujuan dari pendidikan. Itu banyak teman-teman. Ya, teks persuasi pendidikan. Ayo belajar, ayo semangat, ya, mengajak. Maka jika kalian melakukan sesuatu, misalnya nilainya jelek, teman kalian mengajak. Nah, mengajak untuk apa? Untuk belajar. Isunya apa? Misal, contoh, isunya nilai matematika itu kecil, jelek gitu ya. Nah, maka itu isunya. Lalu pernyataan argumennya dijelaskan. Ya, kenapa sih nilai matematika itu bisa jelek? Nah, dijelaskan. Lalu mengajak. Ya, mengajak teman-teman untuk belajar matematika bersama. Tuh, itu berkaitan dengan teks persuasi pendidikan. Lalu yang kedua, teks persuasi advertensi atau iklan. Nah, teman-temanku, sahabat-sahabatku yang terkasih, yang kedua ini kalian pasti pernah menonton televisi, bukan? Nah, ketika kalian menonton televisi, ya, pasti ada iklan-iklan yang ditayangkan oleh televisi tersebut. Nah, disitulah eh, terdapat atau mengandung teks persuasi di dalamnya, ajakan. Ada teks persuasi, advertensi atau iklan, di mana tujuan dari dibuatnya teks persuasi ini adalah agar bisa membujuk para pembaca lebih tertarik atau setidaknya tahu lebih jauh tentang suatu produk maupun jasa yang sedang ditawarkan oleh para pembuatnya. Misal, Pak Prima punya produk, ya kan? Misalnya Pak Prima punya produk sabun mandi yang bisa memutihkan badan. Weh. Nah, di dalam produknya Pak Prima ya, sabun yang bisa memutihkan badan. Nah, Pak Prima iklankan. Untuk apa? Untuk menambah daya tarik kalian. Lalu, di dalam iklan itu Pak Prima membujuk, mengajak ya para pendengar, para pembacanya untuk apa? Untuk membeli produknya Pak Prima. Ya, mengajak supaya para pembaca, pendengar tahu, oh produknya Pak Prima itu adalah sabun mandi yang bisa memutihkan badan. Nah, itu contohnya. Lalu teks persuasi politik. Nah, di sini teks persuasi politik itu lebih ditekankan saat kampanye, ya, saat-saat pemilihan pilkada atau pemilihan presiden. Nah, mereka mengajak, ya, di sini nih, pada tahun 2000 berapa kemarin pemilu? 2024 ya. Kalian yang usianya sudah 17 tahun ke atas itu diajak untuk apa? Untuk memilih paslon, ya, pasangan dari presiden, pasangan dari gubernur dan lain sebagainya. Teks persuasi politik tentunya akan berhubungan dengan tujuan politik dari seorang calon maupun partai tertentu. Nah, ini biasanya saat debat-debat debat-debat gitu ya, debat-debat presiden atau debat-debat pilkada itu mereka pinter ya untuk apa? Untuk mengajak memilih siapa? Memilih mereka dari salah satu paslon. Nah, itu teks persuasi politik, sahabat-sahabatku. Tapi di sini kita tidak gunakan ya di dalam pembelajaran teks persuasi ini untuk yang politik tidak kita pelajari, tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah teks persuasi pendidikan dan teks persuasi advertensi atau iklan. Lalu teks persuasi yang terakhir.
Teks persuasi yang terakhir adalah propaganda. Kata propaganda memiliki arti suatu paham maupun pendapat yang bisa benar maupun salah dan dikembangkan dengan tujuan untuk meyakinkan orang atau bisa menganut paham maupun pendapat tersebut. Nah, inilah empat jenis-jenis dari teks persuasi, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih. Sudah sangat jelas, sudah sangat detail jenis-jenis dari teks persuasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, ternyata selama ini aku mendengarkan iklan itu merupakan teks persuasi advertensi toh. Oh, saya diajak untuk belajar. Ya, diajak untuk belajar. Oh, ternyata ini adalah teks persuasi pendidikan. Nah, itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak menyadari kalau itu semua adalah teks persuasi, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih. Nah, inilah materi yang saya sampaikan dalam pertemuan pada kali ini. Terima kasih sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih yang sudah menyimak, mendengarkan dengan baik penjelasan materi yang sudah saya berikan. Harapannya ini adalah bekal untuk kalian ke depan berkaitan dengan teks persuasi. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih.